Halo Bang Bro, pemerintahan Kim Jong-un dengan gaya kepemimpinannya yang diktator sering dipandang sangat kejam oleh sebagian besar masyarakat di dunia ini. Bahkan dia gak segan-segan untuk menyingkirkan orang yang menghalangi termasuk keluarganya sendiri. Namun sekejam apa sih Kim Jong-un ini sebenarnya? Inilah beberapa hal terkejam yang pernah dilakukan oleh Kim Jong-un dalam masa pemerintahannya. Urutan pertama, eksekusi. Kim Jong-un telah menunjukkan bagaimana dirinya memiliki kekuatan untuk memerintah Korea Utara. Salah satunya dengan menyingkirkan orang-orang yang mengkhianatinya atau ingin berusaha berbuat curang di belakang dia. Tidak terkecuali sang paman, yaitu Jang Song-tak, yang ditarik paksa keluar ruangan di depan para petinggi lainnya. Menurut pemberitaan NDTV, hal ini disebabkan karena Jang Song-tak melakukan pengkhianatan dan tindak korupsi ketika masih duduk sebagai pejabat yang cukup berdampak bagi Korea Utara. Sedangkan dari sumber yang berbeda dikabarkan bahwa pamannya ini dan 5 orang bawahan lain telah dieksekusi dengan dijebloskan ke dalam kandang anjing yang kelaparan berjumlah 120 ekor. Walaupun beritanya bisa dibilang adalah rumor belaka, namun tidak mematahkan fakta bahwa pemerintahannya cukup kejam dan tidak kenal ampun. Kemudian berikutnya disusul dengan eksekusi Hyun Yong-chol yang merupakan seorang menteri pertahanan, karena dituduh tidak setia dan tidak menghormati kepemimpinannya. Bahkan dia harus merasakan senjata divisinya sendiri, yaitu dieksekusi dengan senjata pertahanan anti pesawat. Kemudian yang cukup menggemparkan dunia adalah eksekusi kakak tirinya, yaitu Kim Jong-nam dengan menggunakan racun mematikan di Bandara Kuala Lumpur. Diduga langkah ini dilakukan untuk menghilangkan ancaman akan terjadinya kudeta untuk berebut kekuasaan sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara. Padahal kalau kita kutip dari artikel portal online, saat itu malah sang kakak yang meminta secara langsung untuk diasingkan daripada harus dieksekusi di negaranya sendiri. Selanjutnya, ke penjara. Kerja paksa bukanlah sebuah sistem yang baru aja dibentuk dan bahkan telah ada sejak masa perang dahulu. Namun aktivitas ini belum hilang sepenuhnya dari dunia dan masih dijalankan oleh Korea Utara. Sistem hukuman berupa kerja paksa itu biasanya diperuntukkan untuk tahanan politik dan juga pihak oposisi yang menentang kebijakan sang pemimpin. Nah, dilansir dari kabar online, tempat itu juga menahan warga sipil dengan jumlah yang diperkirakan bisa mencapai jutaan jiwa. Nah, kalau berdasarkan tangkapan gambar satelit, kita pikir tempat ini nggak bisa dihentikan kecuali runtuh dengan sendirinya. Salah satu alasan mengapa area ini bisa berkembang, karena terdapat sistem yang akan menahan 3 generasi sekaligus ketika seorang anggota keluarganya melakukan pembangkangan. Bahkan menurut kabar online, seorang atlet Korea Utara yang dikirim untuk ikut kompetisi Olimpiade musim dingin juga ikut dihukum apabila mengalami kekalahan. Dan ada berbagai macam tindakan yang telah melanggar sisi kemanusiaan di sana. Mulai dari penyiksaan hingga kekurangan nutrisi, ngeri juga kan Bang Bro? Hukuman pembelot. Sebagian besar warga Korea Utara yang sudah tidak tahan tentunya akan mencoba mencari kesempatan keluar dari sana. Mereka mencari hidup yang lebih layak dengan menyeberangi perbatasan, layaknya penentuan hidup dan mati jika harus tertangkap lalu dipenjarakan. Karena dilansir dari artikel DW, para pembelot yang tertangkap dan dipulangkan kembali ke negara asalnya akan mengalami penahanan di kamp kerja paksa terlebih dahulu. Bahkan nggak jarang mereka akan dieksekusi hingga disiksa karena dianggap sebagai pengkhianat negara. Udah gitu tindakannya ini nggak hanya merugikan diri sendiri, namun juga 3 generasi di keluarganya ikut menerima hukuman yang setimpal. Pengadilan di Korea Utara. Sedari tadi kita sudah mendengar adanya hukuman bagi para warga ataupun petinggi yang melanggar kebijakan di Korea Utara. Namun aturan tersebut seringkali ditegakkan tanpa proses hukum, karena tidak ada lembaga peradilan yang independen di sana. Jadi apabila melangkahi proses pengadilan, maka hasilnya akan tetap sama seperti ketika menjalani sidang pada umumnya. Bahkan ada orang asing yang mengalami hal ini dan menjadi kontroversi di negara asalnya. Tapi sebelum kita bahas tentang dia,
Contoh lain terkait kebijakan itu sebenarnya udah banyak juga sih. Seperti sang paman yang langsung dicopot dari jabatannya dan kemudian langsung dieksekusi sesuai perintah dari Kim Jong-un sendiri. Begitu juga dengan para pembelot di tahun 2007 serta 2008 karena ketahuan melakukan panggilan telepon internasional ataupun melintasi perbatasan ke negara Cina. Bahkan menurut berita online telah ditempatkan penjaga perbatasan untuk menembak tanpa syarat terhadap orang-orang yang mencoba kabur. Dan di tahun 2019 muncul sebuah laporan dari Lembaga Keadilan di Seoul bahwa setidaknya ada 323 lokasi yang diduga menjadi tempat eksekusi publik. Proyek negara. Konstruksi pesat dalam pembangunan infrastruktur negara merupakan salah satu tanda sedang terjadinya kebangkitan ekonomi. Tapi cerminan itu tidak tergambar dengan jelas di Korea Utara yang memulai pembangunan masif sejak Kim Jong-un menjabat di tahun 2012. Nah, dengan meneruskan kebijakan dari sang ayah dan juga kakeknya, dia mulai menjalankan kebijakan pembangunan 20-10, yaitu pembangunan pabrik industri pedesaan di 20 kota dan kabupaten setiap tahun dalam kurun waktu selama 10 tahun ke depan. Menurut artikel The Diplomat, langkah ini diambil untuk menaikkan tarif hidup masyarakat dan juga kesenjangan yang ada di masing-masing daerah. Namun jika dilihat dari sumber berbeda, kepentingan itu tidak sejalan dengan tujuan semula apabila jika metode tersebut menggunakan cara pengambil alihan lahan. Karena yang ada malah terjadi penghancuran desa, untuk kepentingan pembangunan dan rakyatnya pun justru harus terpaksa berkorban atas kebijakan yang semena-mena. Apalagi melihat pembangunan pabrik yang telah dijalankan selama ini ternyata berfokusnya pada pengembangan senjata untuk mendukung aktivitas militer. Penahanan warga negara asing. Aturan dan kebijakan di Korea Utara memang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Seperti yang telah kita singgung sebelumnya, termasuk penahanan seorang Otto Warmbier dengan tuduhan mencuri poster propaganda jika menurut artikelnya Kompas. Dirinya dibawa ke pengadilan tanpa ditemani pengacara dan berujung dijatuhi hukuman berupa kerja paksa selama 15 tahun. Dan memasuki masa tahanan yang baru berjalan 17 bulan. Dia telah kembali ke Amerika Serikat dalam kondisi koma. Terdapat indikasi bahwa Otto mengalami cedera otak dan tanda-tanda mulutnya dimasukkan benda panjang yang sangat keras. Jadi setibanya di rumah dirinya sudah dalam keadaan kejang-kejang dan kemudian tewas 6 hari setelahnya. Meski begitu, Kim Jong-un sendiri mengaku tidak mengetahui apa-apa di depan Donald Trump yang menjadi presiden saat itu. Kebijakan merugikan. Krisis pangan itu bisa terjadi di mana aja, apalagi di negara seperti Korea Utara, di mana 60% rakyatnya berada di bawah garis kemiskinan dan dilabeli sebagai negara termiskin di dunia ini. Semua itu gara-gara ambisi yang diteruskan secara turun-temurun untuk mengembangkan senjata nuklir guna melawan ancaman dari negara lainnya. Tapi di bawah kepemimpinan Kim Jong-un hingga saat ini bukan hanya itu aja hal merugikan yang terjadi. Dilansir dari artikelnya DW, Korea Utara sebenarnya mendapat bantuan kemanusiaan untuk mengatasi masalah pangan tersebut. Namun selama ini keuangan yang diberikan itu lenyap dan mereka tidak bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Dana-dana tersebut malah dialihkan lagi untuk persenjataan, padahal rakyatnya sedang bingung mau makan apa nantinya, dan semua ini sebenarnya telah terjadi bahkan sebelum pandemi COVID. Sehingga akhirnya pada tahun 2022 lalu, pihak PBB telah menghentikan pendanaannya. Yang terakhir, penindasan agama. Hampir seluruh dunia memiliki kebebasan beragama yang dipercayai oleh masing-masing orang. Namun hal ini tidak terjadi di Korea Utara yang tidak membiarkan rakyatnya untuk memiliki kemerdekaan memilih. Nah, dilansir dari artikel yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, menyatakan bahwa mengakui sebuah agama dianggap ilegal dan juga mendapatkan hukuman. Bisa dari putusan penjara ataupun bentuk hukuman berupa eksekusi ataupun penyiksaan lainnya. Bahkan sejak tahun 1997 udah ada penggerbekan gereja bawah tanah untuk mencegah adanya praktik tahayul yang awalnya ditimbulkan oleh gerakan syamanisme.
Sudah tidak terhitung berapa banyak orang yang ditangkap karena mempertahankan kepercayaannya ataupun kena ciduk oleh kepolisian setempat. Bahkan data dari National Interest melaporkan bahwa jumlah pemeluk agama yang ada di sana menurun drastis. Dengan perbandingan dari 24% di tahun 1950 menjadi 0,16% pada tahun 2002. Nah, Bang Bro, gimana pendapat kalian tentang pemimpin korut ini? Silakan tulis komentar kalian. Kami sudah membuat fakta menarik seputar pemimpin Korea Utara tersebut. Silakan telusuri video kami tentang Kim Jong-un dan Korea Utara. Nah, Bang Bro, jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video kami, silahkan like, comment, subscribe, dan sebarkan ke teman-teman kalian. Agar teman kalian tahu apa yang kamu tahu. Terima kasih Bang Bro. Sampai ketemu di video kami yang lain.